Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hari ini kita lanjutkan bahasan kita sampai pada surat Al-Buruj. Surat ini seperti surat-surat yang lain yang ada di juz 30, kategorinya termasuk surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah. Ayat pertama pada surat ini Allah berfirman, was-samaa'i dzatil buruj, dan demi langit yang memiliki bintang-bintang. Ayat ini sama dengan sebelumnya, seperti was-samaa'i wat-tariq, wasyamsi wadduhaha, wal-laili idza saja, wadduha, wal asri. Ini semua waw yang ada di awal-awal surat ini. Was-samai, waw ini disebut dengan waw qasam, sumpah. Sumpah. Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Was-samai berarti sumpahnya dengan sama. Apa sama? Langit, ya, makhluknya. Dan tentu ini adalah hak Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. La yus'alu amma yaf'al. Allah tidak boleh ditanya tentang apa yang diperbuat. Justru kita yang ditanya sama Allah. Jadi tidak boleh kita akan bertanya Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti kita boleh dong. Nah, ini pola berpikir yang tidak nyambung, Mas. Kenapa? Karena Allah berbuat sesuka Allah yang dikehendaki. Manusia tidak boleh berbuat sesukanya. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kata Rasulullah di hadis Bukhari, siapa yang ingin bersumpah hendaknya dia bersumpah atas nama Allah atau dia diam saja dengan mengatakan wallahi. Ini baru sumpahnya kita. Kita bersumpah hanya kepada Allah. Sedangkan kalau kita bersumpah dengan sesama makhluk dengan berdalihkan ayat-ayat ini, maka kita akan termasuk pada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, man halafa bi ghairillah faqad asyraf aw kafar. Siapa yang bersumpah kepada selain Allah, maka dia telah berbuat syirik atau telah berbuat kekufuran. Jadi kalau kita dilarang bersumpah kepada selain Allah, jadi kita sumpah hanya kepada Allah saja. Kemudian was-samai, demi langit. Ya, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti menunjukkan bahwa makhluk itu adalah makhluk yang sangat besar kedudukannya. Wal qamari idza talaha,
demi bulan, berarti itu adalah makhluk yang luar biasa. Wal laili, demi malam, berarti itu luar biasa ciptaan Allah. Begitu pula waktu-waktu yang lain. Wan nahari, wal apalagi wad duha, wal fajri, wal asri, menunjukkan bahwa ini semua ciptaan Allah yang sangat-sangat besar sekali, yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan pula menunjukkan kebesaran ciptaan Allah itu sendiri, kebesaran langit itu sendiri. Was-samai dzatil buruj, zat yang memiliki al-buruj, al-burj. Di sini para ulama menjelaskan dengan berbagai macam bentuk penjelasan, ya. Tapi penjelasan yang dikuatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan buruj ini adalah bintang, ya, bintang-bintang. Mohon maaf, batuk. Tapi Ibnu Jarir mengatakan yang dimaksud dengan buruj di sini adalah bintang yang jumlahnya 12. Bintang yang 12 ini dia posisinya berada di sekitar matahari dan bulan. Jadi matahari dan bulan itu bergerak mengelilingi 12 bintang ini. Saya tidak mengerti dari sisi sains dan teknologi ini namanya apa. Jadi al-buruj ini adalah bintang-bintang yang berada di sekitar matahari dan bulan. Dia matahari bulan bergerak mengelilingi bintang-bintang ini dan jumlahnya ada 12. Ini tentu menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, inilah dari sisi akidah yang disebut dengan konsep ar-rububiyah, penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pada akhirnya kita punya kewajiban yang disebut dengan at-tauhid, mengesahkan Allah bahwa semua yang terjadi di alam ini bukanlah sebuah konsep evolusi, bukan konsep yang ada karena waktu yang berputar sehingga terbentuklah hal-hal yang seperti itu. Tidak, ini namanya konsep kufur. Sedangkan Islam meyakini bahwa apapun yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah yang sudah ditentukan skenarionya oleh Allah dari zaman dahulu. Jadi semua yang ada di alam tidak akan ada dengan sendirinya, tapi semua yang ada di alam adalah ciptaan Allah. Kemudian siapa yang mengatur perputaran-perputaran ini semuanya sehingga terjadi yang namanya malam, kemudian terjadi yang namanya siang, yulijul laila fin nahar wa yulijul nahara fil lail, malam kemudian siang dan siang kemudian malam. Ini yang ngatur perputaran-perputaran itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah hiasi wa zayyana as-samaa'a buruja. Allah hiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang. Subhanallah, ma khalaqta hadza batila. Jadi maha suci Allah, Allah ciptakan ini tidak akan sia-sia, Pak. Untuk apa? Agar kita beribadah kepada Allah. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bura'a'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Nabi Ibrahim mengatakan kepada ayahnya dan kaumnya, saya berlepas diri dari ibadah yang kalian lakukan. Kenapa? Karena la a'budu ma ta'budun. Karena prinsip ibadah saya yaitu ikhlas
akan berbeda dengan ibadah kamu, yaitu kufur dan syirik kepada Allah. Illalladzi fatarani, kecuali ibadah yang saya lakukan adalah ibadah yang menciptakan ini semuanya, menciptakan langit, menciptakan matahari, bumi, kemudian bintang dan sebagainya. Fa innahu sayahdin, zat inilah yang menciptakan semua itulah yang akan bisa memberikan hidayah dan petunjuk kepadaku. Tidak ada manusia yang bisa memberikan hidayah kecuali zat yang menciptakan ini semuanya. Was-samaa'i dzatil buruj. Subhanallah. Ini konsep tauhid, Pak. Ya kan? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang-bintang, ini Allah yang atur. Masa kita yang kecil begini, Pak, lari kepada selain Allah, minta rezeki kepada selain Allah, minta kesehatan kepada selain Allah, minta keberkahan kepada selain Allah. Sungguh ini satu prinsip yang sangat naif dan kebodohan. Kemudian ayat yang kedua, wal yaumil mau'ud. Al yaum apa? Al yaum, hari. Al mau'ud, yang sudah dijanjikan, dan hari demi hari yang sudah dijanjikan oleh Allah. Hari apa itu? Para ahli tafsir hampir sepakat mengatakan yang dimaksud dengan hari ini adalah hari kiamat, Pak. Hari kiamat itu adalah hari yang sudah dijanjikan oleh Allah. Hari itu pasti akan tiba. Hari itu pasti akan terjadi. Wala ya'lamuha illahu, dan tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu terjadi kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Kata Rasulullah kepada malaikat Jibril, yang ditanya tak lebih tahu daripada yang nanya. Sama-sama kagak ngerti. Ente aja gak ngerti, Jibril apalagi aneh. Fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu kasih tahu aku tanda-tandanya. Rasulullah memberitahukan tanda-tandanya. Tapi kalau kiamat tidak ada yang tahu. Tapi kita yakin bahwa kiamat itu pasti akan terjadi. Dan Allah sudah tentukan kapan kiamat itu. Tapi tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kiamat itu kapan? Seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah. Jawaban yang luar biasa hebat dari Rasulullah SAW adalah Mada a'dadta laha. Kamu punya persiapan apa kok nanya-nanya kiamat? Jadi jawabannya itu hebat. Terkadang kita ini bertanya atas hal-hal yang gak manfaat buat iman dan perbuatan kita. Tapi seorang guru yang cerdas akan menjawab itu dengan jawaban yang akan membantu meningkatkan dan menambah iman dia. Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba? Kalau dijawab oleh Rasulullah SAW, nggak tahu, selesai. Tapi kalau dijawab oleh Rasulullah, kamu punya persiapan apa? Ini akan jauh lebih hebat, Pak. Punya persiapan apa kamu nanya-nanya kiamat? Ma'adatu laha min kathrati siyamin wala salatin wala sadaqatin wala nusuk. Ya Rasulullah, saya enggak punya persiapan banyak. Salat saya enggak banyak, sedekah saya enggak banyak, puasa saya enggak banyak, ibadah saya enggak banyak ya Rasulullah. Lihatlah para sahabat. Mereka umat Rasulullah yang mulia, tapi tak pernah merasa dirinya itu mulia. Selalu tawadhu dengan bahasa yang seperti ini. Ya Rasulullah, saya enggak punya sholat banyak. Tapi maklum sahabat, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau saya masuk masjid habis Isya telat, saya tidak mendapati tempat yang sejengkal pun enggak ada yang kosong.
Lalu sahabat mengatakan, sholat saya nggak banyak. Emang kita Pak, sholatnya nggak banyak. Kalau kita jawab sholat kita nggak banyak, maklum, nggak usah kamu jawab, tahu sholat kita nggak banyak. Kalau sahabat, kita kalau masuk masjid di zaman Nabi, kata Ali bin Abi Thalib, terlambat masuk masjid, kita nggak mendapatkan tempat yang kosong walaupun sejengkal saja. Lihat semangat para sahabat. Puasa ketika Rasulullah hijrah dari ketika Rasulullah menaklukkan kota Makkah, berangkat dari Madinah ke Makkah di bulan Ramadan, banyak para sahabat yang berpuasa. Sahabat banyak yang berpuasa. Lihat semangat mereka untuk beribadah walaupun perjalanan jauh untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap ketika Rasulullah bertanya, apa persiapanmu untuk menghadapi hari yang dijanjikan Allah? Sholat saya nggak banyak, puasa saya nggak banyak, sedekah saya nggak banyak. Ketika Rasulullah mengumumkan sedekah, siapa yang mau tuh pasukan yang mau jihad di perang Tabuk melawan Romawi, sekota yang bantu. Ada yang bawa perhiasan, ada yang bawa kurma sebutir, ada yang bawa perak sekeranjang, ada yang bawa emas berkeping-keping. Lalu mereka mengatakan, sedekah saya nggak banyak. Subhanallah, inilah sahabat. Lalu jawabannya apa? Illa anni uhibbuka ya Rasulullah. Saya cuma mencintai engkau ya Rasulullah. Rasulullah tentu tahu karakter para sahabatnya, sehingga beliau menjawab, anta ma'aman ahab. Kamu di surga akan bersama saya nanti, dan saya akan sama kamu di surga. Terus muncul orang sekarang cuma mengatakan, saya cinta sama Rasulullah, cuma modal cinta doang. Cinta gombal. Sunnahnya nggak Anda lakukan, Anda cinta. Cinta dari mana? Ngelihatnya dari Hongkong sana sambil sipit, ngelihatnya begini, Pak. Anda cuma ngelihat ujungnya aja. Lihat dong kehidupan mereka dengan sunnahnya. Jadi inilah al-yaumil maw'ud. Kemudian yang ketiga, ini yang kita akan bahas agak lama di ayat yang ketiga ini, menarik Pak. Wa syahidin wa mashhud. Jadi di sini nakirah, gaya bahasanya itu susunannya nakirah. Nakirah itu artinya nggak pakai alif lam, ya kan? Sedangkan di atasnya ada alif lamnya. Maksudnya apa? Alif lam al-yaum, hari yang itu loh, kalau bahasa kita gampangnya gitu lah. Hari yang itu loh yang kemarin sudah dijanjiin. Berarti sudah maklum bukan? Maklum enggak? Maklum. Kenapa? Hari yang itu loh yang sudah dijanjiin. Maklum kiamat. Lah yang ini nggak ada alif lamnya Pak. Berarti apa? Maklum apa belum? Belum. Wa syahidin wa mashhud. Apa yang dimaksud syahid? Apa yang dimaksud syahid? Nah ini Pak. Wa syahidin wa mashhud. Apakah yang dimaksud syahid di sini? Kata dijelaskan di Adwaul Bayan. Apakah yang dimaksud syahid di sini adalah maknanya orang yang hadir. Wa syahid, syahid yang hadir, yang melihat. Seperti apa? Seperti yang di surat Al-Baqarah itu. Faman syahida minkumus syahra fal yasumhu, tentang Ramadan. Faman syahida, siapa yang menyaksikan, melihat asyahra, bulan itu, dengan melihat bulannya, fal yasumhu, hendaknya dia puasa. Berarti makna syahid di sini apa? Orang yang melihat. Faham? Al-mashhud berarti apa? Ini objeknya Pak, yang dikenai pekerjaan. Berarti apa? Sesuatu yang dia
lihat, gitu kan? Seperti apa? Seperti dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzaka yaumun mashhud. Itu adalah hari di mana orang-orang lagi berkumpul, dan itulah hari kita yang bisa lihat. Jadi, apakah ini maknanya? Syahid yang melihat, masyhud yang dilihat. Ya, belum jelas kan? Atau makna dari syahid wa masyhud berasal dari kata, asal akar katanya yaitu syahadah. Apa syahadat itu? Kesaksian. Apa yang dimaksud kesaksian itu? Saksi persidangan, apa gitu kan? Persidangan umpama. Kesaksian. Berarti kalau syahid masyhud berasal dari akar kata syahadah, kesaksian. Syahid apa? Saksi, barakallahu. Dia pelaku fa'il. Syahid berarti saksi. Mana syahidnya? Mana saksinya? Masyhud berarti apa? Apa istilahnya peradilan? Apa namanya? Orang yang tertuduh ya, yang duduk di kursi pesakitan itu lah. Ya, apa Pak pengacara apa namanya? Ya, yang terdakwa atau apa gitu kan istilahnya gitu. Apa itu maknanya ini? Jadi ini nakira. Nakira ini sesuatu yang samar, belum jelas. Makanya para ulama tafsir menjelaskan ayat yang ketiga ini macam-macam Pak. Seperti Anda kalau baca di tafsir Ibnu Katsir, bingung Anda. Kenapa? Di situ ada kurang lebih 20 pendapat para ulama. Banyak banget ya. Jadi ada 20 lebih pendapat para ulama tentang makna dari syahid dan masyhud. Macam-macam, beraneka ragam. Beraneka ragam pendapat para ulama. Saya hanya memberikan makna, saya jelaskan yang sederhana aja. Pendapat yang sederhana dijelaskan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Sa'di rahimahullah di tafsir Sa'di. Beliau mengatakan wa syahidin wa masyhud ini apa aja? Apa aja? Tapi beliau mengarah kepada makna syahadah, kesaksian. Apa aja? Maksudnya apa? Di akhirat nanti ini kaitannya dengan akhirat. Ya, kaitannya dengan akhirat. Kenapa? Karena ayat di atasnya bicara tentang apa? Kiamat. Kan gitu kan? Ayat di atasnya tentang kiamat berarti yang di bawahnya berkaitan dengan apa yang akan terjadi setelah kiamat, yaitu hari akhir. Nah, beliau mengatakan apa aja nanti di akhirat atau nanti di akhirat itu orang ada yang menjadi saksi, ada yang duduk di kursi pesakitan tadi Pak. Jadi di akhirat ada yang jadi saksi, ada yang duduk di kursi itu pesakitan. Ini penafsiran yang menurut pandangan saya pribadi lebih terarah. Ya, lebih terarah. Kemudian Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin di tafsir Juz Amma menjelaskan lagi. Ini memang berkaitan dengan hari akhir. Di hari akhir nanti ada yang menjadi saksi, ada yang duduk di pesakitan itu. Apa bentuknya? Macam-macam bentuknya. Ya.
Macam-macam bentuknya, Mas. Ini yang akan kita jelaskan. Di tafsir punyanya Al-Imam Muhammad Amin Syanqiti, lebih bagus lagi beliau mengatakan, yang dimaksud dengan syahid wa masyhud adalah hari hisab. Mulai mengerucut ya. Hari hisab. Kenapa? Karena beliau melihat sistematika susunan ayat. Karena ayat yang kedua mengatakan kiamat, otomatis yang ketiga berkaitan dengan hari akhir, yaitu hari hisab. Di hari hisab nanti ada yang jadi saksi, ada yang kursi pesakitan. Seperti apa bentuknya? Kita akan lihat pertama. Ya, pertama. Kalau Anda catat. Ini penjelasan yang luar biasa. Di akhirat nanti ada yang menjadi saksi, ada yang jadi kurbannya, Pak, nanti di sini ya. Tapi ya bisa baik, bisa buruk. Ini bisa baik dan juga bisa buruk. Pertama, yang menjadi saksi itu adalah anggota tubuh manusia. Anggota tubuh kita ini, kuping, mata, hidung, mulut, tangan, kaki, ini semua akan menjadi saksi. Saksi siapa yang masyhudnya? Siapa? Kita sendiri. Tangan kita akan menjadi saksi untuk kita. Begitulah seterusnya anggota tubuh yang lainnya. Seperti pada ayat surat yang ke-41. Saya nggak hafal ini 41 surat apa ini. Ayat yang ke-20. Di situ dikatakan, Allah berfirman, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka itu sudah tiba dan datang, ya, di hari hisab itu, syahida 'alaihim sam'uhum, kupingnya akan menjadi saksi, Pak. Ini kuping jadi saksi buat kita. Absaruhum, mata kita akan jadi saksi. Wajuluduhum, kulit kita akan jadi saksi, Pak. Bima kanu ya'malun, atas apa yang kita perbuat. Nanti kuping ini bisa ngomong. Ngomongnya apa? Ya Allah, saya cuma dipakai dengerin musik. Terus membantah. Membantah apa? Al-yawma nakhtimu ala apa? Terus? Kan surat favorit, Pak. Surat apa? Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa artinya? Al-yawma, hari itu. Nah, kan ada alif lam kan? Berarti hari apa? Kiamat kan? Nakhtim, apa nakhtim itu? Ditutup. Khatam Allah, khatam, ditutup Pak. Nakhtim, kami yang tutup, kata Allah. Apa yang ditutup? Ini mulutnya ini ditutup, Pak, Allah. Jadi ketika hari kiamat tiba, tidak ada manusia yang berbicara dengan logika dan pikiran dia. Kita kalau berbicara seperti ini, berbicara dari mana? Lewat mulut. Tapi yang menyusun kata-kata ini siapa? Akal kita. Akal kita sebetulnya yang mengatur ini semua sehingga keluar kata-kata seperti ini. Tapi nanti di akhirat tidak laku ini, Pak, kecerdasannya. Ini akal kita tidak laku, tidak cerdas. Sehingga mulut tidak bisa mengutarakan argumentasi pembelaan, tidak bisa. Terus gimana dong? Ya udah.
Kalau nggak neraka ya surga Pak, semua Pak. Yang ngomong kuping. Ya Allah, saya cuma dipakai untuk dengerin musik, dengerin gosip. Mata, ya Allah, saya cuma dipakai untuk melihat yang futi-futi. Terus apa Pak? Yang putih-putih doang saya disuruh melihat. Tidak ditundukkan pandangannya. Makanya Allah bilang kan, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada orang beriman, matamu tundukin. Tundukin. Ya ini kan rahasianya. Karena ini nanti bakal ngomong Pak. Alam naj'al lahu ainain. Saya yang kasih kamu mata lo ya. Walisanan, mulut, dan dengan 2 bibir. Coba Allah kasih mulut, bibirnya cuma 1. Gimana harus ngomong? Nanti di akhirat ditanya Pak, buat apa? Mulut kamu buat apa? Saya bohong, ngomongin orang, nyaci maki orang, ngerokok. Kamu loh yang ngomongin ngerokok. Ya kan? Buat apa nih mulut? Makanya Rasulullah bilang apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan. Orang yang iman sama Allah dan hari akhir ngomong yang bener Mas. Kalau enggak sebelum mulutmu ngomong, kamu pakai yang baik. Subhanallah. Mau ngapain kita terus di akhirat Pak? Masing-masing ngomong. Tangan ngomong. Tangan kamu dipakai buat apa? Ngambil duit haram. Gitu kan? Ngentit, kata orang Jawa Timur, ngentit atau ngentit. Tahunya ngilep. Ngilep ya. Kalau bahasa kantorannya apa? Fee. Fee Pak. Ya kan? Bahasa gampangannya apa? Faktur kosong. Ini kerjaannya, ngomong ini nanti di akhirat Anda ya. Suka apa? Megang perempuan, jabat tangan yang bukan mahram. Ini bicara semua Mas. Dan begitu seterusnya anggota tubuh kita akan berbicara semuanya. Kita tidak bisa bantah Mas. Mau bantah apa? Latus alunna yauma idzin anin. Pasti kamu akan ditanya oleh Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Ini semua ditanya. Ini nikmat dari Allah. Allah akan nanya nanti kamu dipakai apa? Dipakai apaan? Saya ngasih kamu semua ini tuh. Kulit. Allah kasih kita kulit. Buat apa? Ceramah ibu-ibu nih. Buat apa nih Bu? Kulit Bu. Buat apa? Buat ke salon, pedikur, manikur, akhirnya dari burung ibu kur saya bilang ibu. Nyampik di rumah jadi burung. Kenapa? Duitnya habis, dia nggak bisa jadi burung. Ya kan? Buat apa? Apa namanya? Krim malam, krim bangun tidur, krim biar nggak kena matahari, krim sore, krim pembersih. Aduh, capek deh Bu. Ustadz kok tahu? Yang ngikuti perkembangan zaman. Untuk ini kita cuma dipakai ini boleh. La haula wala quwata illa billah. Dibohongin orang kafir mau aja gitu. Apakah itu berarti haram? Tidak. Tapi kalau dipakai untuk suaminya gimana Mas? Wah cakep tuh kan. Suaminya nggak nyari rumput tetangga Mas. Nah inilah jadi yang dimaksud dengan apa namanya? Syahidin wa masyhud. Anggota tubuh kita akan menjadi saksi.
Buat siapa? Buat kita. Di sini dikomentari oleh Imam di dalam tafsir Syangkiti, hadhihi syahadatu fi'lin wa maqal. Kesaksian ini bentuknya apa? Ngomong, bicara. Jadi anggota tubuh ini bisa ngomong, Mas. Qalu lima syahidtum alaina? Qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kok bisa kuping, mata, tangan, kaki bisa ngomong? Allah yang bikin kita bicara. Allah yang bikin kita bicara. Subhanallah. Kemudian ada lagi, Pak. Berikutnya bentuk syahid wa masyhud. Itu tadi yang bersifat khusus pada diri kita, bersifat umum sekarang. Siapa yang dimaksud syahid di sini? Malaikat. Ya. Yang masyhudnya siapa? Kita. Yang jadi saksi malaikat. Kita yang duduk di kursi pesakitannya, saksinya malaikat loh, Pak. La yaf'alu apa mereka tidak akan berbuat kecuali apa yang disuruh oleh Allah. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya apa? Atid. Malaikat mengatakan apa? Wa qala hadza ma ladayya atid. Ya Allah, ini loh catatannya siapa? Si fulan. Ini catatannya dia. Ini catatannya. Kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Setiap orang nanti ada yang nuntun, Pak. Dituntun. Ya Allah, ini loh fulan. Wa syahid. Lalu yang nonton ini bilang dia di dunia suka begini, mau bantah. Malaikat yang nonton malaikat, Pak. Yang bawa malaikat. Jadi wasyahidin wa masyhud, malaikat dan kita. Kemudian yang ketiga yaitu para rasul. Syahadatul rusul, kullu rusul ala ummati. Kesaksian para rasul. Lalu siapa? Untuk umatnya masing-masing. Nabi Isa mengatakan apa? Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya akan menjadi saksi buat kaum Israel selama saya ada di tengah-tengah mereka. Subhanallah ya. Begitulah para rasul yang lain. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahida wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap umat nanti ada syahidnya. Ya Rasul masing-masing. Dan kamu Muhammad akan menjadi syahid buat umatmu. Apa isi ceramah Rasulullah di waktu khutbah Arafah, waktu hari Nahr tanggal 10, waktu hari Tasyrik? Apa isi ceramahnya Rasulullah? Rasulullah berceramah panjang lebar, selalu ujungnya apa? Ala hal ballaghtu, Allahumma syhad. Ya Allah, ketahuilah aku sudah menyampaikan tugasku semuanya. Ala hal ballaght, tidakkah aku sudah menyampaikan semuanya? Misiku sudah saya sampaikan semua, tak ada yang tersisa. Sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Iya, engkau sudah sampaikan ya Rasulullah semuanya. Allahumma syhad, ya Allah, kau bersaksikan aku sudah sampaikan semua tugasku ya. Tidak ada secuil pun yang ada dalam syariat Islam ini yang tersembunyi atau aku sembunyikan atau belum aku sampaikan. Tidak ada, semuanya komplit. Lalu setelah itu ada orang bilang ada bid'ah hasanah. Dari mana, Pak?
Nanti Rasulullah akan jadi saksi. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan setelah sholat isya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sedikit kita lanjutkan berkaitan pada ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Termasuk di dalamnya adalah kesaksian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas apa yang ada pada umatnya, di mana Allah berfirman, wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Rasulullah SAW akan menjadi saksi atas apa yang kalian lakukan semuanya. Berarti syahidnya di sini adalah Rasulullah SAW. Masyhudnya kita. Dan pandangan-pandangan yang lain yang disebutkan oleh para ulama tafsir, di antaranya pula ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang syahid dan masyhud ini, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ma yasma'u sawtahu syajarun wala hajarun wala madarun illa syahida lahu yawmal qiyamah. Tidaklah mendengar suaranya pohon, batu, apa aja, melainkan nanti dia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Maksudnya ini buat siapa? Muadzin. Muadzin. Tahu muadzin? Tukang adzan, Pak, atau muadzin. Jadi seorang yang rajin adzan di masjid, yang akan menjadi syahid atas adzannya dia di masjid itu siapa? Semua yang di alam. Pohon itu ternyata dengar suara adzannya muadzin. Pohon, batu, semua akan mendengar. Dan semua nanti akan jadi saksi dari kiamat. Allah datangkan dan Allah akan membuat semua itu akan bisa berbicara. Subhanallah ya. Di syahid masyhud semuanya. Kemudian Allah juga sebutkan di surat apa itu? Al-Qari'ah, ya kan? Yauma idzin tuhadditsu. Bumi yang kita injak ini nanti akan bicara apa? Yang ngomong nanti, ini fulan setiap harinya nongkrong di sini. Nah, ini nongkrongan Anda di mana? Itu bunyi itu nanti itu tanah itu di situ. Akan jadi syahid dan juga akan kita jadi masyhud. Subhanallah. Begitu pula Al-Quran. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Baca Quran, nanti Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kamu. Begitu juga puasa, begitu juga salat. Jadi syahid ini segalanya akan bisa menjadi saksi buat kita. Semua teman akan bisa menjadi saksi buat kita. Nah, inilah penjelasan yang sangat bagus sekali tentang makna dari ayat yang ketiga, wa syahidin wa mashhud. Ya, sampai di sini dulu penjelasan saya. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya pada ayat selanjutnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya. Kalau kita dapat ada seorang polibur dia belajar tauhid, belajar akidah, tapi kurang masih
Ya, pertanyaannya bagus sekali. Ada seseorang umpamanya dia rajin datang ke pengajian, belajar tauhid, belajar akidah, tafsir, hadis, fikih dan sebagainya. Tapi di luar sana dia rajin juga maksiat. Seperti seorang ibu-ibu datang menemui saya dan ibu ini mengeluhkan suaminya. Dia bilang suaminya ini sadis, suka gebukin dia. Jadi kalau suami saya mau gebukin saya berdiri di pintu. Kenapa, Bu? Karena apa yang ada di depan dia itu akan dijadikan alat untuk gebukin saya. Apa aja, Ustaz? Ada pisau ya, nanti saya digebukin sama pisau itu. Saya pernah mau ditusuk, Ustaz, sama pisau dapur. Bulan puasa, mau buka puasa, makan, kita beli makan Padang. Marah dia, tiba-tiba tuh masakan Padang diraupin di muka saya. Jadi apa aja yang di depan dia disemarah. Saya bilang, Bu, suami ibu suka mabuk. Saya bilang, oh enggak pernah, Ustaz. Suami saya rajin sholat berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Rajin sholat berjamaah di masjid. Dan rajin di pengajian, Ustaz. Pengajian sunnah dia lagi rajin. Waduh, nyata apa? Si ibu itu sendiri datang menemui saya. Yang salah yang mana? Jawaban tak pinter gitu namanya. Asal bunyi namanya. Biar gak asal bunyi, mulut ente yang diam aja. Ya, mulut ente yang diam. Kalau gak diam ente keluar aja. Ya, nggak sopan namanya di majelis taklim seperti itu. Maafi adab. Apa yang terjadi sebetulnya di balik ini? Ada beberapa sebetulnya penilaian. Apa itu? Satu, dia bisa jadi mencari ilmu, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Seperti penjelasan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin ketika beliau menjelaskan hadis tentang inna rajula la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal mauti illa shibran fa'amila bi'amali ahli jannah ahli nar fadakhala an-nar. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang selama hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga. Ketika antara dia dengan kematian itu satu jengkal, lalu dia beramal penghuni neraka dan dia masuk neraka. Jadi last minute dia masuk neraka. Kata Syekh Utsaimin, ini kalau kita lihat begitu saja akan berbahaya. Dan ini tidak mungkin terjadi. Kenapa? Seorang yang selama hidupnya taat kepada Allah pasti akan ditutup dengan amal soleh. Tapi kenapa ini selama hidupnya amal soleh ternyata ditutup dengan su'ul khatimah? Tentu beliau menjawab dengan beberapa jawaban. Di situ ada riwayat fima ra'ahun nas, menurut pandangan manusia. Jadi menurut pandangan manusia dia taat. Menurut pandangan manusia ini anak rajin di majelis ilmu, rajin di pengajian-pengajian, rajin dia, rajin di situ dia. Fima ra'ahun nas, menurut pandangan orang. Ini orang, kata Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, apa? Naqasa fihimul ikhlas, keikhlasan dia yang berkurang dan tidak ada. Sehingga apa yang dipandang oleh masyarakat itu ketaatan, sebetulnya itu cuma fata morgana aja. Itu bukan ketaatan, itu kepura-puraan aja, lipstick. Ya dipandang orang dia rajin ke majelis taklim,
Sebetulnya tidak, dia tidak ada keikhlasan untuk mencari ilmu. Ada kepura-puraan di situ. Sehingga ilmu yang dia pelajari di majelis ta'lim itu numpang lewat saja. Nggak ada ikhlas. Ini berbahaya. Makanya keikhlasan ini prinsip utama. Tentu yang kedua ada sisi lain. Apa itu al-kibr, kesombongan? Sombong dengan ilmu itu tidak akan ketemu, Pak. Ketika orang merasa dirinya sudah pandai, maka hilanglah saat itu buah dari ilmu yang dia pelajari. Ini yang harus kita perhatikan. Makanya seringkali dibahas, dibicarakan tentang adab-adab berilmu. Untuk apa? Agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bisa unsur yang ketiga, man ta'allama al-ilma liyumariya bihil ulama. Dia belajar ilmu untuk apa? Untuk unjuk gigi agar dia bisa menyaingi para ulama. Ada lagi unsur keempat, apa? Dia belajar ilmu liyanala bihi hadzan minad dunya. Dia belajar ilmu untuk cari duit. Dahulu saya masih kuliah, banyak orang bilang, teman-teman kita sekampus dulu di Libya, pesan dari gurunya di kampung, apa? Kalau kamu belajar di Libya, kamu ambil bahasa Arabnya sama duitnya saja. Kenapa? Karena itu tempatnya Wahabi, akidahnya lain. Jadi jangan diambil gitu. Ada orang yang sekelas sama saya, masih kita dulu belajar bahasa Arab awal-awal dulu. Dia sama saya, pesan kiai saya, tahu nggak saya apaan? Anak disuruh belajar bahasa Arab saja, sama ambil aja gajinya, sisanya jangan diambil ya. Kenapa? Alirannya lain. Jadi dia belajar untuk apa? Ada lagi orang, anak-anak mahasiswa zaman itu yang terang-terangan bicara, kita masuk di sini ini daripada nganggur. Ada yang ngomong, daripada saya nganggur, kuliah saya daftar di sana nggak terima, daftar aja saya di sini di diploma. Dulu ada kelas diploma yang mudah untuk diterima zaman itu. Cukup rekomendasi bahwa Anda guru, diterima 1 tahun belajar. Lumayan 1 tahun saya digaji waktu itu. Jadi dia belajar untuk apa? Sama sekarang belajar untuk apa? Ijazah. Lulus sudah dapat ijazah. Ada manfaat dari ilmu? Tidak ada. Anda belajar untuk dunia. Sama belajar kuliah syariah. Buat apa? Biar jadi hakim di pengadilan. Masuk kuliah jurusan apa? Tarbiyah. Buat apa masuk kuliah tarbiyah? Bisa kerja jadi guru. Akhirnya ilmu yang dia pelajari tak ada bekasnya dalam perbuatannya. Wahai waktu berita. Ya. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Waalaikumsalam. Sebagian orang memperingati dengan ucapan kiamat sudah dekat. Apakah ini harus diyakini atau diingkari? Ya. Sebagian orang mengatakan kiamat sudah dekat. Apa ini benar? Benar, Mas, kiamat memang sudah dekat. Kenapa Allah yang bilang iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar? Kiamat itu sudah dekat, kata Allah. Kiamat memang dekat. Bu'ithtu wa sa'atu kahatain, kata Rasulullah. Saya diutus oleh Allah dan kiamat itu sudah seperti ini loh. Sambil kedua jarinya. Saya diutus, kiamat itu seperti ini. Kiamat dekat, Pak. Tapi kapan? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu.
dekat. Dari zaman Rasulullah sampai sekarang ini udah berapa abad? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa dunia ini Mas pendek waktunya. Dunia pendek Mas. Kiamat bisa diartikan apa? Kematian. Itu kiamat. Keburukan bisa diartikan kiamat. Sehingga disebut oleh para ulama apa? Kiamat kecil. Kiamat besar juga dekat. Menunjukkan dunia ini memang umurnya pendek. Sehingga dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Apa itu? Kita dituntut dengan ini menjadi hamba Allah yang sebetulnya. Kunu abna al-akhirah wala takunu abna ad-dunya, kata Ali bin Abi Thalib. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan jadi anak dunia. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di dalam Al-Quran di awal-awal suratnya banyak sekali diawali dengan huruf al. Jadi yang saya tanyain, al di dalam Al-Quran itu sama nggak maknanya? Al di dalam Al-Quran itu sama nggak maknanya? Kalau saya jelaskan Anda paham. Kalau saya jelaskan Anda bisa mengambil manfaat. Enggak penting bagi kamu Mas. Ya, enggak ada kepentingan buat kamu. Yang penting buat saya apa? Pertanyaan yang bisa nambah iman, sholat saya pandai, tauhid saya naik. Ya kan? Dalam bahasa Arab, al itu ada 12 makna. Enggak penting buat faham buat Anda. Ya. Itu penting bagi anak yang mendalami ilmu sastra Arab. Bagi saya apa? Apa yang bisa saya makan sehingga iman saya nambah, ibadah saya bertambah, akhlak saya bertambah baik. Jadi pertanyaan yang bisa membantu saya untuk itu aja. Itu jawaban saya. Sama komentarnya Dr. Yusuf Al-Wabil di disertasi doktornya tentang kiamat udah dekat. Ketika beliau bicara tentang dindingnya Ya'juj dan Ma'juj, beliau membuat subbab di situ. Di mana dindingnya Ya'juj dan Ma'juj itu sekarang? Dibahas ini komentar fulan, komentar ini, komentar ini, komentar ini, komentar ini. Di ujung dari komentar itu apa? Untungnya buat saya tahu dindingnya Ya'juj Ma'juj itu buat apa? Ini disertasi dokter. Saya nanya, untungnya buat kamu tahu al itu apa? Ya, pertanyaan yang lain. Tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.